Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang yang tampak suci belum tentu bersih dari dosa, dan yang tampak berilmu bisa jadi sedang menyembunyikan kegelapan. Selamat datang di Rendra Story Horror. Kisah kali ini berjudul Kutukan Kiai Sesat, Ilmu Hitam dari Neraka. Baik, langsung saja kita ke ceritanya. Di sebuah desa terpencil di Jawa Timur, ada sebuah pondok pesantren tua yang terkenal sakti. Banyak orang-orang datang ke sana untuk menuntut ilmu agama. Tapi ada juga yang datang dengan niat lain, mencari ilmu kebal, penglaris, bahkan pesugihan. Pondok itu dipimpin oleh seorang kiai bernama Kiai Sahid. Orang-orang desa sangat menghormatinya. "Beliau Kiai Sakti, doa-doanya selalu terkabul," kata warga. Tapi bagi sebagian santri yang sudah lama di pondok itu, ada sesuatu yang tidak beres. Malam itu, Raffi baru tiba di pondok. Ia santri baru yang ingin belajar agama. Bangunan pondoknya tampak tua dan remang-remang. Dindingnya dari kayu jati hitam, dan di halaman depan ada sebuah sumur tua yang ditutup dengan besi berkarat. Saat ia melewati aula utama, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya merinding. Di dalam aula ada sesajen kembang 7 rupa ditabur di lantai. Dupa menyala di setiap sudut ruangan. Di tengahnya ada kepala ayam yang masih segar diletakkan di atas piring putih. Di pondok seperti ini ada beginian ya, pikir Raffi. Tapi sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, tiba-tiba seseorang menepuk pundaknya. "Mau ngapain kamu?" Raffi terkejut. Seseorang santri senior, Faisal, berdiri di belakangnya. Saya cuma lewat," jawab Raffi gugup. Faisal menatapnya tajam. Matanya gelap, ekspresinya dingin. "Lain kali jangan banyak tanya. Ini pondok yang suci, bukan tempat buat orang kepo kayak kamu itu," katanya sebelum berlalu. Raffi merasa ada yang janggal. Kenapa di pondok ada sesajen? Kenapa santri senior bersikap aneh? Dan yang paling penting, apa sebenarnya yang diajarkan di sini? Malam pertama Raffi di pondok, ia tidak bisa tidur. Suasana terasa berat, seperti ada yang mengawasi. Angin malam berhembus membawa bau anyir yang menusuk hidung. Dari kejauhan, ia mendengar suara orang mengaji. Tapi ada yang aneh. Lantunan ayat itu terbalik, seolah seseorang sedang membaca Al-Quran dari belakang ke depan. Raffi merinding. Apa sebenarnya yang sedang terjadi di pondok ini ya? Lantunan ayat yang dibaca terbalik, terus terdengar dari kejauhan. Semakin lama, suaranya semakin jelas, seperti ada seseorang yang sedang mengaji di dekat jendela kamarnya. Tapi saat ia mengintip keluar, jendela kosong. Hanya angin malam yang berhembus membawa bau anyir yang makin menusuk. Tiba-tiba, "Santri baru harus banyak berdoa." Suara berat itu terdengar tepat di belakangnya. Raffi menoleh cepat. Kiai Sahid berdiri di pintu kamarnya. Wajahnya pucat, matanya tajam menatap Raffi. "Kalau kau ingin selamat di sini, jangan pernah bertanya hal yang bukan urusanmu," ucap sang kiai sambil tersenyum tipis. Senyum yang membuat Raffi semakin merinding. Ada sesuatu yang tidak beres di pondok ini. Keesokan harinya, Raffi mulai belajar bersama santri lain. Mereka mengaji di aula utama, duduk bersila menghadap Kiai Sahid. Di tengah pengajian, ada hal-hal yang membuat Raffi heran. Kiai Sahid tidak membaca kitab suci seperti biasanya. Sebaliknya, ia membacakan sesuatu dari sebuah kitab tua berwarna hitam pekat. Bahasanya aneh, bukan bahasa Arab. Dan semakin lama Raffi mendengar, semakin pusing kepalanya. Santri lain terlihat biasa saja. Mereka diam, menunduk seolah sudah terbiasa mendengar bacaan itu. Apa yang sebenarnya sedang mereka pelajari? Batin Raffi, ilmu agama atau sesuatu yang lain? Malamnya, Raffi diam-diam mengintip ke aula utama. Lampu redup, beberapa santri senior berdiri melingkar. Di tengah lingkaran itu, ada sesajen yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Kepala kambing hitam masih berdarah. Dupa berbau busuk yang mengepul tebal.
3 boneka jerami diletakkan menghadap ke kiblat. Tiba-tiba Kiai Said berdiri di tengah lingkaran. Ia mulai membaca mantra dengan suara bergetar. Kemudian ia meneteskan darah dari jari telunjuknya ke dalam mangkuk kuningan. Raffi ingin kabur, tapi sebelum ia sempat bergerak, seseorang mencengkram bahunya dari belakang. "Mau kemana kau?" Faisal, santri senior, menatapnya tajam. Raffi terperangkap, dan malam ini ia akan tahu kebenaran yang selama ini disembunyikan di pondok ini. Faisal mencengkram bahu kuat, tatapan matanya dingin, seolah tanpa emosi. Di dalam aula, ritual masih berlanjut. Kiai Said berdiri di tengah lingkaran santri senior, memegang mangkuk berisi darah segar. Raffi ingin keluar, Raffi ingin kabur, tapi Faisal menyeretnya ke dalam aula. "Duduk, jangan melawan," bisik Faisal. Santri lain menoleh ke arah Raffi. Mereka tidak kaget, mereka semua tersenyum. Senyum yang tidak wajar, seperti bukan senyum manusia. "Kau santri baru kan?" kata Kiai Said. Suara beratnya menggema. "Bagus, kau akan belajar sesuatu malam ini." Raffi gemetar. "Belajar apa?" Kiai Said mengangkat mangkuk darah itu ke atas. Ia mulai membaca sesuatu, bahasa yang tidak dimengerti Raffi. Suara gemuruh terdengar dari atap. Angin berhembus kencang di dalam ruangan, padahal semua pintu dan jendela tertutup. Kemudian lampu redup berkedap-kedip. Bayangan hitam mulai muncul di sudut-sudut ruangan. Sosok tinggi besar dengan mata merah menyala. Makhluk itu berjalan di belakang Kiai Said. Semua santri tetap tersenyum. Mereka tidak takut. Mereka sudah biasa melihat ini. "Persembahan malam ini sudah siap?" tanya Kiai Said. Faisal mengangguk, lalu mengeluarkan seekor ayam hitam. Mata ayam itu buta sebelah. Tubuhnya gemetar, seperti tahu nasibnya akan segera berakhir. "Kau tahu kenapa kita memiliki ayam ini, Raffi?" tanya Kiai Said sambil menatapnya. Raffi tidak menjawab. "Karena ayam ini adalah perantara. Jika kau ingin mendapatkan kekuatan, kau harus memberi sesuatu sebagai gantinya." Kiai Said menghunus sebilah pisau kecil. Ia menatap ayam itu, lalu menggorok lehernya dalam satu tarikan. Darah segar menyembur ke dalam mangkuk kuningan. Saat itu juga, bayangan hitam di belakang Kiai Said bergerak. Ia merayap ke depan dan menghisap darah dari mangkuk itu. Tiba-tiba, makhluk itu menoleh ke arah Raffi. Matanya merah menyala, menatapnya tanpa berkedip. Suara parau terdengar di ruangan itu. Ia ingin lari, tapi tubuhnya kaku. Makhluk itu mendekat dan mendekat, lalu srek! Lampu tiba-tiba padam. Ruang aula menjadi gelap total. Raffi merasakan nafas panas di tengkuknya, dan dari kegelapan itu ada sesuatu yang menjilat pipinya. Raffi tidak bisa bergerak. Di tengah aula yang gelap itu, ia merasakan sesuatu menjilat pipinya. Bau anyir langsung menusuk hidungnya. Jantungnya berdebar kencang. "Dagingmu segar." Suara itu parau dan berat. Nafas panas terasa di telinganya. Saat lampu kembali menyala, makhluk itu sudah berdiri tepat di depan wajahnya. Hitam pekat, matanya merah, tubuhnya tinggi menjulang, membungkuk agar muat di aula. Lidahnya panjang, masih berlumuran darah. Raffi hampir berteriak, tapi santri lain hanya menatapnya sambil tersenyum, seolah ini adalah hal biasa. "Makhluk ini sudah lama tinggal di pondok," kata Kiai Said santai. "Dan malam ini kau resmi bertemu dengannya." Makhluk itu menatap Raffi tanpa berkedip. "Dia suka daging manusia yang masih segar. Kalau kau tidak ingin menjadi santapannya, kau harus tunduk." "Tunduk? Apa maksudnya?" Malam itu Raffi tidak bisa tidur. Setiap ia memejamkan mata, bayangan makhluk itu selalu muncul. Bayangan hitam dengan lidah panjang dan mata merah. Suara langkah berat terdengar dari luar kamarnya. Duk, duk, duk. Langkah itu mendekat, semakin dekat. Kemudian pintu kamarnya bergetar. Brak, brak, brak. "Aku lapar." Suara itu berasal dari balik pintu. Makhluk itu ada di sana, dan yang lebih mengerikan,
Gagang pintu kamar Raffi berputar perlahan. "Aku lapar." Suara serak itu terdengar dari balik pintu. Duk, duk, duk. Pintu berguncang, seolah sesuatu yang besar sedang berusaha masuk. Raffi membekap mulutnya sendiri. Ia tak berani bergerak, tak berani bernafas. Srek! Sesuatu menggores kayu pintu dari luar. Seperti kuku panjang yang mencakar. Pelan, tapi terasa menusuk ke dalam tulang. Raffi. Kini suara itu berubah, lebih lembut, tapi justru semakin menyeramkan. "Buka pintunya. Aku tidak akan menyakitimu." Raffi merinding. Suara itu mirip suara ibunya, tapi bukan. Ia tahu ini bukan ibunya. Suara langkah itu menjauh. Perlahan, hening, Raffi menghela napas lega. Tapi belum sempat ia tenang. Srek! Pintu terbuka sendiri. Gelap di luar. Tidak ada siapa-siapa. Atau itulah yang ia pikir. Tiba-tiba, dua tangan hitam mencengkram wajahnya. Jari-jari panjang itu dingin seperti es. Raffi mencoba berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Matanya melotot ketakutan. Makhluk itu sudah ada di atasnya. Mata merahnya menatap tanpa berkedip. Lidah panjangnya keluar, menjulur ke pipi Raffi, menjilat perlahan. "Aku lapar." Raffi tidak bisa bergerak. Makhluk itu menjilat pipinya. Lidah panjangnya dingin, berlendir dan berbau busuk. "Dagingmu segar." Suara itu bergema di kepalanya. Tiba-tiba makhluk itu tersenyum. Bibirnya terbuka lebar, lebih lebar dan lebih lebar lagi, hingga hampir menyentuh telinganya sendiri. Giginya runcing, bercak darah menetes dari sela-sela gusi hitamnya. "Aku akan memakanmu." Bang! Pintu kamar terbanting sendiri. Makhluk itu lenyap dalam sekejap. Raffi terengah-engah, berkeringat dingin. Apa tadi mimpi? Atau memang terjadi? Brak! 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 Terdengar ketukan keras dari jendela. Raffi menoleh. Sesuatu ada di luar. Matanya merah menyala. Tapi kali ini bukan hanya satu pasang. Ada banyak. Puluhan pasang mata. Semua menatapnya dari balik jendela. Mereka menunggu sesuatu. Raffi tidak bisa tinggal di sini lebih lama. Ia memutuskan kabur dari pondok ini. Pelan-pelan, ia membuka pintu kamar. Lorong pondok sepi, tapi udara malamnya terasa lebih dingin dari biasanya. Langkahnya pelan, satu persatu melewati kamar santri lain. Tapi ada yang aneh. Semua pintu kamar sedikit terbuka, dan setiap celah pintu ada sepasang mata merah yang mengintip. Matanya tanpa berkedip. Mereka tahu Raffi akan kabur. Raffi berlari, jantungnya berdegup kencang. Dari balik pintu kamar santri yang terbuka, mata-mata merah terus mengawasinya. Mereka diam, tapi tersenyum. Senyuman yang tidak manusiawi. Raffi menahan napas. Ia mendengar sesuatu dari belakangnya. Langkah kaki cepat, berat, bukan suara satu orang, tapi puluhan. Mereka mulai mengejarnya. Duk, duk, duk. Suara kaki mereka menghentak lantai kayu. "Jangan pergi." Sebuah suara berbisik di telinganya, tapi Raffi tidak menoleh. Ia tahu kalau menoleh semuanya akan berakhir. Tangga menuju gerbang sudah terlihat, tinggal beberapa langkah lagi. Tapi di depan gerbang seseorang sudah berdiri, Kiai Sahid. Ia menatap Raffi dengan senyum lebar. "Kenapa tergesa-gesa, Raffi?" Bau Raffi bergetar. Dari belakang, suara langkah semakin dekat. Duk, duk, duk. Mereka hampir menangkapnya. Raffi tidak punya pilihan lain. Ia menerobos, tapi begitu ia melewati Kiai Sahid, tubuhnya langsung terhempas ke tanah. Semua terasa gelap, dan ketika ia membuka mata, ia sudah berada di tempat lain. Di bawah tanah, dinding di sekitarnya hitam pekat. Udara penuh bau darah dan daging busuk. Teriakan manusia menggema dari segala arah. Di depan ada sebuah pintu raksasa berukir wajah-wajah yang menyeringai. Dan dari dalam pintu itu ada sesuatu yang menunggu, menatap Raffi dari balik kegelapan. Gerbang neraka telah terbuka. Raffi terdiam. Makhluk itu berbadan manusia, tapi lebih besar dari seekor kerbau.
Kulitnya hitam legam, seperti arang yang terbakar. Di wajahnya tidak ada mata, hanya mulut lebar yang dipenuhi gigi-gigi tajam. Dan dari mulut itu, daging manusia tergantung meneteskan darah. Aku lapar. Suara itu bergema di seluruh tempat. Dan saat itu juga, Raffi tahu ini bukan dunia manusia. Ini adalah tempat di mana mereka yang tersesat akan menjadi santapan. Raffi berlari, jalan di depannya gelap. Tangannya meraba-raba dinding kasar. Lendir hangat menempel di jari-jari. Brak! Sesuatu jatuh dari langit-langit. Sebuah kepala manusia. Matanya masih bergerak, menatap Raffi dengan horor. Lalu tersenyum. Kau akan segera menjadi seperti kami. Raffi menahan teriakannya. Di depan lorong semakin menyempit. Tapi ia tidak bisa berhenti. Karena di belakangnya, makhluk itu mengejar. Suara langkah beratnya menghantam tanah dengan keras. Jangan lari. Aku hanya ingin memakanmu. Mulutnya membuka lebih lebar. Dan dari dalamnya, tangan-tangan manusia keluar menggapai-gapai berusaha menangkap Raffi. Tidak. Tidak. Raffi tidak punya pilihan. Di belakangnya, makhluk-makhluk itu semakin mendekat. Dari mulutnya, tangan-tangan penuh luka terus keluar, meraih udara seakan ingin menariknya ke dalam kegelapan. Jangan lari. Aku ingin dagingmu. Raffi terengah-engah. Di depan lorong semakin sempit. Tapi tiba-tiba ada cahaya. Di ujung lorong, sebuah pintu kecil terbuka. Jalan keluar. Tanpa berpikir panjang, Raffi melompat ke dalamnya. Bro! Tubuhnya menghantam tanah keras. Dadanya sesak. Saat ia membuka mata, ia sudah berada di tengah hutan. Langit di atasnya gelap. Di sekelilingnya, pohon-pohon tinggi melambai pelan, seakan berbisik, ia selamat. Ia selamat. Tidak ada sesuatu yang aneh. Dari kejauhan, Raffi melihat pondok pesantren itu lagi. Tapi ada yang salah. Bangunannya tidak lagi utuh. Dindingnya berlumut, atapnya roboh. Jalan menuju ke sana tertutup akar-akar besar. Dan di tengah halaman ada batu nisan dengan namanya tertulis di sana, Raffi Satria 2003 sampai 2024. Jantungnya hampir berhenti. Langkah kaki terdengar dari belakangnya pelan. Satu persatu ia berbalik dan melihat Kiai Said berdiri di sana. Tapi wajahnya bukan lagi wajah manusia. Kulitnya pucat, matanya hitam legam. Dan di baliknya, santri-santri lain berdiri dengan senyuman aneh. Selamat datang kembali, Raffi. Kau sudah menjadi bagian dari kami untuk selamanya. Itulah sebuah kisah tentang kutukan ilmu hitam yang tidak bisa ditebus. Terima kasih sudah bergabung di Rendra Story Horror. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan kisah-kisah horor lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.